crossing dari pemain Cina jatuh tepat di pelukan Mandi Wirawan. Kita akan dalam posisi tertinggal 0-1 Indonesia. Ada suntikan tenis dan moral yang diberikan pelatih Jackson Tiago di locker room tadi untuk bisa merubah permainan Indonesia lebih militan lagi, lebih penuh semangat seperti yang ditunjukkan junior mereka di under 19 sehingga mereka bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2014 tahun depan di Myanmar. Sulit memang karena Indonesia di grup C ini bersaing dengan raksasa-raksasa Asia seperti Arab Saudi, Irak, dan juga Cina yang dihadapi malam hari ini. Indonesia sendiri sudah mengalami 2 kekalahan dari Irak 0-1 dan dari Arab Saudi di Jakarta 1-2. Dan kali ini Indonesia harus berjuang keras dalam posisi tertinggal 0-1. Dari ke lapangan kita saksikan bola berhasil dicuri pemain Cina. Kembali sektor lapangan tengah dikuasai Cina. Sebuah umpan tadi terlepas. Jangan tebak di kaki main Indonesia. Cepat sekali Greg Nogolo masuk di daerah pertahanan dari Cina. Masuk, kita saksikan tadi sebuah tendangan langsung. Sementara kita lihat ada Boas Alose yang meminta bola tadi. Sebuah tekanan dari Indonesia masih belum membuahkan hasil. Namun peluang dimiliki Indonesia lewat tendangan sudut. Kiper Cina Jackson kita saksikan tengah bersiap-siap untuk mengantisipasi tendangan sudut Indonesia. 6 pemain Indonesia di Cina kita saksikan apakah mampu dimanfaatkan, sementara sepak pojok dilakukan oleh Agus Toki sudah dilakukan dan cukup berbahaya. Mampu ditepis kiper Cina Jackson tadi, namun bola masih dikuasai pemain Indonesia. Masih bermain-main Indonesia, Taufik ke belakang dia. Menunjukkan tempo permainan. Lompat langsung depan. Kita saksikan nama Kristomi di sana. Sebuah crossing lemah menyusul, mampu dihalau main belakang Cina. Gagal lagi serangan Indonesia. Berhasil dicuri. Sekibu tadi Rafael tekanan dari Indonesia. Tampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan main Indonesia. Dan bebas untuk Cina. Boleh tadi dijatuhkan oleh Asif Ibu. Cina sendiri datang ke Indonesia malam hari ini dengan euforia kemenangan di beberapa partai uji coba melawan Singapura menang 6-1 dan mengalahkan Malaysia 2-0. Sebuah uji coba yang memang dikhususkan untuk menghadapi Indonesia malam hari ini. Namun kita saksikan tidak ada penampilan yang Spartan dari Cina. Pelatih Bobo tampaknya menerapkan strategi khusus dengan bermain sabar, menurunkan tempo permainan, sering melakukan umpan-umpan ke belakang. Namun seringkali lompas mereka membuat pemain belakang Indonesia kerepotan. Dan satu gol tadi lahir dari kaki Wuxi lewat sebuah kerjasama yang apik dengan Yuda Bau. Indonesia lompas tadi langsung depan maksudnya kepada Greg Nogolo. Gagal lagi. Sulit sekali menembus pertahanan dari Cina yang rata-rata dihuni oleh stopper tinggi badan 180 cm. Sementara kita saksikan dari sektor kanan pertahanan Indonesia sebuah peluang langsung. Mandi Wirawan tadi mampu memblok bola. Sebuah peluang matang dari Cina di babak kedua ini kita saksikan masih gagal. Mandi Wirawan dengan refleks yang bagus tadi memblok tendangan keras dari pemain Cina di luar kotak penalti. Sementara kita saksikan sebuah telupan cukup berbahaya. Terlepas pemain Cina langsung crossing, masih ada main Indonesia di sana jatuh tadi dan kita saksikan bukan sebuah pelanggaran, gagal sebuah ancaman yang cukup serius tadi dari Cina. Indonesia melakukan serangan balik, harus berhati-hati Indonesia. Kita lihat memang ada sedikit perubahan pola permainan Indonesia dari babak pertama yang terlihat lesu. Namun kali ini cukup impresif melakukan tekanan. Namun serangan balik Cina juga cukup berbahaya seperti kita saksikan tadi. Namun kita saksikan kali ini Indonesia dalam kotak penalti. Masih Indonesia cukup bersabar. Cukup crossing tadi terlalu tinggi. Gagal Rafael main Timo tadi. Terlalu tinggi Rafael main Timo. Kita harapkan permainan yang seperti ini akan terus ditunjukkan anak-anak merah putih untuk paling tidak menyamakan
sama-sama tentu kita harapkan bisa memetik kemenangan atas Cina. Indonesia sendiri tercatat dalam sepak bola Cina menjadi momok yang sempat sulit dilupakan sampai dengan saat ini. Pada tahun 1957 Indonesia mengalahkan Cina di Jakarta 4-3 di kualifikasi Piala Dunia. Sebentar kita saksikan dulu sebuah tekanan Cina lagi. Sebuah sundulan tadi, namun masih melebar sisi kiri dan kembali Wirawan. Gantian pemain di kubu Cina Xiang Ning masuk menggantikan nomor punggung 21 Zhang Zhizhe. Ya, pada tahun 1947 Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia mengalahkan Cina 4-3 di Jakarta, lalu dibalas oleh Cina di Beijing dengan 2-0. Peraturan sepak bola Indonesia ini akhirnya harus dilakukan pertandingan ketiga, di mana Indonesia mampu menahan imbang Cina di tempat netral ini 0-0. Hasil itu membuat Indonesia lolos dan Cina gagal mengikut serta mereka di Piala Dunia. Namun setelah itu 12 kali pertemuan Indonesia, 10 kali menolak kekalahan, 1 kali menang dan 1 kali imbang. Sementara kali ini, malam hari ini, Indonesia harus berjuang mati-matian tentunya untuk bisa memelihara peluang lolos putaran final Piala Asia 2015 di Australia. Kedudukan masih tertinggal 0-1 dari Cina. Sementara kali di lapangan kita saksikan lebar ke dalam untuk Indonesia. Sana nih mencari posisi Rekno Kolo, namun sulit sekali dua pemain Cina mengawal gerakan Rekno Kolo. Bola ini dikuasai oleh Cina, melebar sayap kiri. Kita saksikan masih Cina menguasai bola di daerah pertahanan Indonesia. Kembali coba bersabar memainkan bola para pemain Cina, tidak terburu-buru. Hasil dipotong kembali, sangat balik Indonesia gagal. Buat kontrol bola yang lemah tadi. Masih Indonesia, kapal kita saksikan. Di daerah pertahanan Cina kita saksikan. Apa lo? Baik sekali. Oh, sayang sekali kita saksikan tadi. Kita berubah dari Matimo tadi. Gagal dimanfaatkan oleh Titus Bonai yang lebih dulu terperangkap offside. Sulit memang bagi Jackson Hertiago untuk mengembangkan strategi permainannya di pertandingan malam hari ini setelah kehilangan Sergio Van Dijk yang mengalami cedera paha. Juga tidak ada nama Andik Firmansyah di line up. Sementara ini adalah Taufik akan steam Andik di Persebaya 1927. Motor serangan Indonesia dari lapangan tengah. Cina kembali coba menguasai permainan, melihat posisi rekannya kosong. Sebuah umpan lagi-lagi dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Dua pemain Cina di sana. Belakang Zheng Xi, kapten kesebelasan sekaligus pengatur serangan Cina. Buxi cetak gol Cina tadi di babak pertama. Balik Buxi, gagal dia. Main Timo tidak sama pendek dengan Ruben Sanadi. Greg, ya pelanggaran dilakukan oleh Buxi tadi terhadap Greg Lokolo. Sekali lagi pemirsa, Indonesia berada di posisi juru kunci grup C setelah menelan 2 kekalahan. Sementara grup C sendiri saat ini masih dipimpin oleh saksikan sebuah kesalahan dilakukan oleh pemain Indonesia tadi Victor Eko, namun berhasil kembali judi bola. Sebuah kesalahan kecil tentunya sangat berbahaya. Bermain-main di daerah pertahanan sendiri. Sebuah lepas dalam kotak penalti baik sekali setelah pergerakan dari pemain Cina tadi. Lagi dikuasai pemain Cina. Crossing sudah dilakukan tadi dari Bule, namun membentur pertahanan Indonesia. Kembali bola dikuasai oleh Cina. Perebutan bola di depan kotak penalti Indonesia. Nyaris tadi Taufik di sana. Titus salah umpan. Rafael harus berhati-hati. Titus Bonai
pemain terbaik Indonesia sejak babak pertama tadi, namun baru terlihat di babak kedua. Dan kita lihat bagaimana Cina sangat berhati-hati melihat tekanan atau agresivitas main Indonesia. Mereka coba meredam dengan tempo lambat. Ditarik tadi. Boleh kembali Cina, buru pertahanan Indonesia perlahan tapi pasti dengan cukup sabar, tidak terlalu terburu-buru. Kita lihat tidak terburu-buru memainkan bola, memanfaatkan lebar lapangan. Kita saksikan di dalam kotak penalti shooting langsung, tidak terlalu keras, namun bola maksudnya diarahkan ke tiang jauh, namun tidak terarah. Wang Yangbo tadi coba memanfaatkan bola dengan melakukan lob setelah melihat Mari Wirawan agak sedikit maju. Tendangan sudut untuk Cina sudah dilakukan, cukup berbahaya. Shooting langsung, wow, untuk tiang gawang tadi. Sebuah kejutan terus dilakukan oleh Cina lewat tendangan keras. 2 kali tendangan mengarah ke gawang, 1 diblok oleh Mari Wirawan dan 1 lagi tadi kita saksikan menutup tiang gawang Indonesia. Berubah kedudukan 0-1, Indonesia masih tertinggal dari Cina. Indonesia Victor belakang tadi, Ruben Sanadi. Sebuah kesalahan yang tidak perlu dilakukan oleh pemain Indonesia, sebuah umpan-umpan yang tidak terarah seperti yang dilakukan Ruben Sanadi tadi, maksudnya kepada Ken Nogolo, namun jatuh di lunga kosong. Keuntungan tentunya untuk lawan. Bola dikuasai Cina. Tandingan babak kedua sudah berlangsung 15 menit. Kita nantikan Indonesia mampu berapa kali melakukan tekanan ke gawang Cina. Sementara kita saksikan Cina lagi-lagi 2 kali kita saksikan di babak kedua ini. Mari Wirawan mampu memblok tendangan keras dari luar kotak penalti, cukup berbahaya. Sedikit menurun lagi pemain Indonesia dalam tempo permainannya. Sebuah pelanggaran bahkan dilakukan di daerah sendiri, ini cukup berbahaya. Sebuah pelanggaran yang tidak perlu dekat dengan kotak penalti. Sebuah servis yang tentunya akan dimanfaatkan oleh pemain Cina. Kita nantikan apakah situasi ini akan dimanfaatkan oleh Cina untuk menambah keunggulan menjadi 2-0. Kapten 11-an Kuas Rosa coba mengatur pagar betis untuk memblok tendangan bebas Cina. Sementara kita saksikan mereka bersiap-siap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Feng Xiaoting sudah dilakukan langsung saja tampaknya. Kita saksikan tadi diblok oleh Mari Wirawan. Lagi tekanan Cina masih di dalam kotak penalti Indonesia. Sebuah eksperimen dibuat tadi oleh Ruben Sanadi. Masih Cina menguasai bola. Dari sektor kanan pertahanan Indonesia lagi-lagi tidak ada yang mengawal, cukup berbahaya. Kita saksikan beruntung saja crossing yang lemah dan juga tidak terarah, tidak ada pemain Cina di sana. Sementara lagi-lagi pelanggaran. Kita pelanggaran namanya itu, walaupun terus bola yang terjatuh tadi hanya lebar ke dalam untuk Cina. Lagi kita saksikan tidak terburu-buru menguasai bola. Kombinasi serangan lewat sayap kiri dan kanan, long pass dan juga umpan-umpan pendek 1-2 diterapkan oleh Cina dalam tempo yang sebenarnya tidak terlalu cepat, namun cukup mematikan untuk menggempur pertahanan Indonesia. Lagi-lagi kita saksikan sebuah crossing cukup berbahaya. Tidak ada pemain Indonesia di sana. Kita nantikan crossing lagi gagal, tidak ada pemain Cina dan kita saksikan rebound tadi. Beruntung gagal tadi rebound dilakukan.
bola dikasih Indonesia, itu turun ke belakang dan lagi salah umpan dilakukan pemain Indonesia. Kembali tadi pemain yang sebelumnya berada berposisi di posisi wingback kanan, namun ditempatkan oleh Jackson Artiago di lapangan tengah. Kembali ke kanan Cina, dibuang saja oleh Taufik, dijauhkan bola, lagi-lagi kehilangan bola. Militansi dan semangat tentunya harus ditunjukkan para pemain Indonesia, harus bisa belajar dari para junior mereka di Under 19. Kita saksikan kali ini serangan lewat kaki Kekokolo, cukup berbahaya, untuk langsung melambung di atas ditaruh gawang Cina. Tendangan dari Boas Solosa, pemain yang sebenarnya memiliki power dengan tendangan kaki kiri. Boas tadi coba melepaskan tendangan kaki kanan dan bola jauh namun di atas mistar gawang Cina. Belum berubah kedudukan 1-0, Cina masih unggul atas Indonesia. Di tempat yang berbeda, hari ini juga berlangsung pertandingannya di grup C saat Irak menjamu Arab Saudi. Lagi-lagi di tempat netral, kali ini di Amman, Yordania, mengingat situasi dalam negeri Irak yang belum kondusif. Cina tentunya juga mengejar kemenangan agar bisa mengamankan posisi di posisi kedua grup C. Melebar lagi-lagi kita saksikan, tidak ada pemain Indonesia di sana. Beruntung sebuah crossing tadi jatuh di pelukan Madi Wirawan. Lagi sebuah upaya dari Indonesia agak sedikit sporadis kita saksikan dari Titus Bonelli tadi pada Greg Nokolo, mudah saja dipatahkan oleh pemain belakang dari Cina. Kembali melebar sayap kiri Sosial tadi bersama dengan Zexi, melebar kali ini ke sayap kanan. Kombinasi permainan dari Cina yang kerap melakukan perubahan posisi dari para pemainnya. Lagi tidak terkawal kita saksikan di sektor kanan pertahanan Indonesia, masih ke kotak penalti, masih beruntung bola mampu dibaca, dipotong tadi. Namun kita saksikan mudah sekali Indonesia kehilangan bola. Cina, Zhengji, lagi-lagi alur serangan Cina mengalir dari kaki kapten 11 yang bernomor punggung 10. Pertandingan malam hari ini juga memang terdengar sepi. Stadion Gelora Bung Karno kehilangan magis mereka dari fanatisme supporter Indonesia menyusul sanksi bertanding tanpa penonton yang dijatuhkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia pada Indonesia, menyusul pula para supporter Indonesia menyalakan petasan dan juga kembali api saat Indonesia menjamu Arab Saudi bulan Maret lalu. Kita saksikan sebuah serangan balik Indonesia gagal lagi, mudah sekali dibaca pemain belakang Cina. Kita nantikan berubah strategi apa yang akan dilakukan oleh Jackson Artiago. Sementara di akhir babak pertama tadi kita sama-sama saksikan Jackson coba menambah daya dobrak dengan memasukkan Titus Bonai menggantikan Samuel Arjaya. Sebuah momen yang baik sekali. Kedudukan imbang saat ini 1-1 Indonesia. Tunjukkan militan umur. Kemenangan tentunya diharapkan akan menjaga peluang Indonesia dan kita sama-sama berharap euforia yang ditularkan tim nasional usia 19 bisa menular di setiap mereka malam hari ini. Satu gol lagi
Sebuah gol yang tidak diduga-duga lahir dari koordinasi yang kurang baik para pemain belakang Cina. Apapun, Indonesia sudah mampu menyamakan kedudukan kali ini, imbang 1-1 lewat gol Boas Solosa. Namun tekanan dilakukan oleh pemain Cina, kita saksikan Cina sendiri sudah tidak tampil istimewa pada malam hari ini. Ya, kita saksikan di layar kaca, nomor punggung 18 Fendri Mofu tambahnya akan dimasukkan oleh pelatih Jackson F. Tiago. Ya, Ahmad Bustomi, main yang punya kejelian mengatur serangan dari lapangan Indonesia di tarik keluar. Kita nantikan kontribusi dari Fendri Mofu, pemain yang juga punya naluri menyerang yang tinggi. Indonesia masuk di dalam pertahanan Cina, kita saksikan betul seorang pemain Cina lempar ke dalam. Setelah bola mengenai tubuh dari Wang Yongko, sudah dilakukan terburu-buru Indonesia. Peluang lewat bola mati tentu harus dimanfaatkan, baik lewat tendangan bebas, tendangan sudut maupun lemparan ke dalam sekalipun. Jangan terburu-buru. Kita saksikan sebuah umpan yang mampu diintercept tadi. Kali ini dari sektor kiri pertahanan Cina, Indonesia angka pengawalan, sebuah crossing sudah dilakukan, mentor pemain Cina tadi. Lagi kita saksikan tekanan dari Indonesia, namun volley yang lemah dan mengarah ke tubuh pemain belakang Cina tadi gagal. Indonesia mengurung pertahanan Cina, sebuah umpan 1-2 di dalam kotak penalti tadi gagal. Fedi di sana. Jackson F. Tiago bersama staf pelatih yang kita saksikan di bench Indonesia tadi, ada Yayan Tumena juga. Kembali serangan Cina dari sektor sayap ke tengah, cukup bersabar, nyaris rebut bola tadi. Masih Cina menguasai bola. Belakang tadi kepada penjaga gawang Zeng Zeng. Masih Cina. Langsung di depan. Dua pemain di sana, ada Victor Ibonevo, Taufik. Baik sekali kontrol bola dari Taufik. Masih Bimo.